Audio Jungle. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat absensi mahasiswa, kemudian bagaimana cara membuat kuliah tatap muka menggunakan Google Meet, kemudian bagaimana cara memasukkan materi kuliah ke dalam kelas ya. Nah, untuk kembali ke bagian awal, silahkan klik nama mata kuliah yang paling atas ini, nanti akan kembali ke seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat absensi terlebih dahulu? Langkah pertama yang harus kita lakukan, klik tombol hidupkan mode ubah yang di atas ini. Klik tombol hidupkan mode ubah sampai tampilan seperti ini. Nah, jadi saya akan ubah terlebih dahulu semua nama topik ini sesuai dengan kebutuhan kelas ya. Caranya adalah klik gambar pensil ya, yang diklik itu gambar pensil, kemudian ketik nama bagian ini adalah absensi mahasiswa. Nah, setelah diketik itu yang perlu dilakukan adalah tekan tombol enter di keyboard ya. Harus menekan tombol enter. Kalau tidak ditekan tombol enter maka tidak akan tersimpan. Nah, kemudian yang kedua ini saya akan buat tempat untuk kuliah tatap muka. Kemudian topik yang ketiga akan saya ubah pertemuan pertama. Ini saya copy saja ya. Ini saya copy untuk nanti saya paste, kemudian enter. Topik 4 akan saya ubah menjadi pertemuan kedua, saya paste yang tadi, enter. Kemudian topik kelima pertemuan ketiga, saya copy yang tadi, saya paste, saya ganti angkanya saja, kemudian enter. Topik yang keenam saya paste yang tadi, saya ganti angkanya jadi 4. Kemudian topik ke-7 saya ganti jadi 5, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, pada topik yang ke-8 ini adalah pertemuan UTS, jadi saya buat UTS, silahkan disesuaikan. Mau dibuat pertemuan ke-8 juga tidak masalah, tapi saya akan buat seperti ini. Kemudian pertemuan ke-11 adalah pertemuan ke-9. Di sini saya paste yang tadi pertemuan 10. Kemudian pertemuan ke-11. Ini pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14. Nah, di sini ada 2 pertemuan lagi kurang topiknya. Cara menambahkan topik itu tambah topik. Di sini yang sebelah kanan kiri ada tambah topik yang di sini ya. Klik saja tambah topik, nanti muncul seperti ini berapa topik yang kita butuhkan, yaitu 2 topik lagi. 2 topik tambah topik. Nah, kemudian diubah namanya yaitu topik ke-15. Yang topik terakhir ini adalah bagian atau sesi UAS. Jadi saya buat UAS saja. Nah, seperti ini. Jadi semua sudah saya atur, pertemuan pertama sampai pertemuan UAS itu sudah saya atur. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah absensi untuk mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa melakukan absensi mandiri di dalam kelas ini. Caranya adalah klik tanda tambahkan aktivitas atau sumber yang di sebelah kanan ini, tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian pilih kehadiran ya, baik yang ini kehadiran ini dipilih, kemudian namanya saya akan buat kehadiran mahasiswa. Kemudian setelah itu sudah ya, yang perlu diatur hanya ini saja, namanya saja. Simpan dan tampilkan. Nah, klik tombol simpan dan tampilkan, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kita akan buat sebuah absensi untuk 16 kali pertemuan dengan cara klik tambah sesi ya. Klik tambah sesi, kemudian tanggal mulai perkuliahan, yaitu misalnya ini sesuai dengan jadwal yang sudah diatur prodi ya. Jadwal kelas ini misalnya saya buat tanggal 18, jam mulainya itu jam 8,
kemudian jam selesainya jam 10.30 ya. Description ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Nah, ini misalnya saya isi absensi hanya bisa diisi sesuai jadwal. Nah, ini nanti bisa dibaca mahasiswa. Karena nanti sebelum jam 8 atau setelah jam 10.30 mahasiswa tidak bisa lagi melakukan absensi. Nah, kemudian di banyak sesi ini kita klik ya. Ini tujuannya absensi akan kita buat untuk 16 kali pertemuan. Jadi besok kita tidak membuat absensi lagi. Cukup sekali ini saja. Klik banyak sesi, kemudian checklist. Ini repeat the session above as follows. Ini di checklist. Kemudian jadwalnya tanggal 18 itu hari apa ya. Tanggal 18 Februari itu hari apa? Misalnya di sini saya buat hari Kamis ya. Setelah itu ulangi atau repeat until sampai kapan. Nah, di sini silahkan dihitung sampai 16 kali pertemuan kira-kira sampai bulan berapa. Ya, di sini saya contohkan 17, kemudian saya contohkan bulan Juni misalnya, ya. Kemudian ini di checklist, izinkan mahasiswa atau izinkan siswa untuk mencatat kehadiran supaya mahasiswa bisa mengisi absensi sendiri secara langsung. Checklist ini kemudian tambahkan. Nah, absensi sudah selesai dibuat. Coba perhatikan, jika lebih dari 16 maka bisa dihapus. Bagian paling akhir ini dihapus dengan cara klik gambar tong sampah ini, diklik untuk menghapus kelebihannya. Ini diklik kemudian lanjutkan. Nah, jadi pas untuk 16 kali pertemuan absensi. Jadi nanti absensi ini sesuai dengan pertemuan perkuliahan di kelas ini. Nah, misalnya kita tidak bisa masuk di tanggal tertentu. Misalnya di tanggal 3 kita tidak bisa masuk, kita bisa masuk tanggal 4. Nah, ini silahkan diedit karena nanti kalau tidak diedit mahasiswa tidak bisa mengisi absensi. Cara editnya adalah klik gambar yang bulat di tengah ini ya, klik ini, kemudian nanti tanggalnya silahkan diubah, kemudian jamnya jika tidak sama dengan jam jadwal bisa diubah, kemudian simpan perubahan. Nah, seperti itu ya, jika kita tidak bisa masuk di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya dosen juga bisa mengisi absensi ini sendiri dengan cara klik tombol play ini ya, di sebelah kiri gambar tombol play ini. Jika diklik ini, nah di sini bisa diisi hadir sakit izin alfa. Nah, bagaimana cara membuat hadir sakit izin alfa ini? Ya, jadi nanti kalau misalnya sudah ada mahasiswa ini akan banyak muncul. Jika mahasiswa alfa, jadi pilih saja alfa. Jika izin, pilih saja izin. Jika mahasiswa tidak bisa absen, kita juga bisa mengisi absennya secara langsung dengan pilih bagian H ini. Tuh. Nah, jadi begitulah cara membuat absensi. Kemudian bagaimana cara mengatur statusnya? Di sini bagian mengatur status itu ada di setelan status. Ya, yang tadi HSIA. Nah, jadi ini bisa diatur. H itu hadir, poinnya 10. S itu sakit, poinnya 0,8. I itu izin, poinnya 0,20. A itu alfa, poinnya 0. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan bobot masing-masing dosen, karena masing-masing dosen ada yang berbeda mungkin ya, ada yang berbeda. Kalau saya pribadi ini poinnya jika mahasiswa berbeda status setiap hadirannya ya. Nah, jadi ini tempat untuk mengubah status tadi. Kalau ini tidak diubah, nanti di absensi mahasiswa masih mengikuti pengaturan default dari aplikasi Spada ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk melihat laporan itu bisa dilihat di bagian report. Nah, nanti di sini juga ada ya, berapa kali pertemuan, di tanggal berapa, siapa saja yang tidak hadir bisa terlihat di sini. Oke. Nah, untuk kembali lagi ke awal, silakan klik nama mata kuliahnya. Nah, absensi kehadiran mahasiswa sudah selesai dibuat. Jadi ini nanti silahkan diarahkan mahasiswanya untuk mengisi absensi. Pertama kali perkuliahan dimulai, arahkan mahasiswanya untuk login ke akun Spada masing-masing, kemudian silahkan isi absensi sesuai jadwal yang aktif. Nah, selanjutnya untuk kuliah tatap muka.
Untuk kuliah tatap muka ini saya menggunakan Google Meet. Jadi saya akan menambahkan kuliah tatap muka dengan cara tambahkan aktivitas atau sumber ini, pilih Google Meet for Model ya, Google for Model. Ini dipilih, kemudian room name. Nah, ini saya buat Google Meet. Kemudian deskripsinya saya kosongkan saja. Event date, ini tanggal atau jadwal perkuliahan kita. Jam mulainya jam berapa? Jam 8 tadi ya, sampai jam 10.30. Nah, selanjutnya di bagian recurrence of the event date ini diklik, kemudian repeat the event ini di checklist, karena ini mau saya buat untuk 16 kali pertemuan ke depan. Tadi adalah hari Kamis, jadi setiap hari Kamis saya tidak perlu lagi membuat link Google Meet, karena ini akan saya buat untuk 16 kali pertemuan. Kemudian repeat until. Nah, repeat until ini kita pilih sesuai dengan misal di sini saya pilih 16 ya, atau 17 saja ya, 17 Juni. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi link Google Meet ini akan aktif sampai 16 kali pertemuan ke depan. Jadi saya atur seperti ini. Selanjutnya proses pembuatan link Google Meet ya, yaitu klik generate room URL. Ini tombol ini diklik, klik generate room URL. Ketika diklik akan tampil tampilan seperti ini. Setelah itu kalau tidak tampil tampilan seperti ini, maka itu tandanya kita belum login ke browser kita menggunakan Gmail kampus, yaitu Unifrap, email Unifrap. Jika sudah pernah login menggunakan email Unifrap, maka akan tampil seperti ini. Pilih alamat email kita pribadi ya, pilih alamat email kita pribadi. Ini saya pilih ini. Kemudian nanti jika ada pesan notifikasi, izinkan, klik izinkan saja ya, klik izinkan atau allow. Nah, jika sudah akan ada link seperti ini. Nah, selanjutnya klik simpan dan tampilkan atau simpan dan kembali ke kursus. Ya, dua tombol ini sama-sama tombol simpan, hanya saja bedanya jika kita klik tombol simpan kembali ke kursus, maka akan kembali ke dashboard awal. Jika kita klik simpan dan tampilkan, maka akan kembali ke sesi kuliah tatap muka. Nah, saya contohkan simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah ada link Google Meet ya. Jadi nanti silahkan arahkan mahasiswanya untuk perkuliahan hari ini. Silahkan login ke akun Sepada masing-masing, masuk ke kuliah tatap muka, klik Google Meet ini ya. Nah, cara dosen masuk juga sama. Login ke akun Sepada kita, kemudian klik Google Meet ini. Nanti akan masuk tampilan seperti ini. Klik tombol enter the room. Ini kita klik. Kemudian akan tampil nanti seperti Google Meet biasa seperti ini ya. Nah, jadi ini gabung sekarang. Nah, kita sudah mulai bisa memulai perkuliahan ya. Nah, selanjutnya untuk Google Meet sekarang saya lihat tidak ada lagi fasilitas rekam layar ya, karena fasilitas sudah dihilangkan Google. Jadi silahkan nanti cari alternatif lain, record screen di laptop atau di komputer masing-masing. Banyak aplikasi yang tersedia di internet atau bawaan Windows juga ada. Silahkan digunakan itu, karena di Google Meet sendiri tidak ada lagi fitur rekaman tidak ada lagi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa juga sama. Untuk masuk ke dalam Google Meet, mereka arahkan ke akun Sepada masing-masing, kemudian pilih kuliah tatap muka. Untuk mengisi absensi, arahkan ke absensi mahasiswa. Oke. Nah, jadi ini cara membuat absensi dan cara membuat link Google Meet untuk kuliah tatap muka secara daring. Oke. Selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara upload file ya, upload file perkuliahan ya. Di pertemuan pertama biasanya kita ada kontrak kuliah atau silabus. Nah, cara upload file perkuliahan itu yaitu dengan cara tambahkan aktivitas atau sumber, pilih file ini. Apapun format file yang mau kita upload, Word, PDF atau PowerPoint, yang kita pilih adalah file ya. Ini saya contohkan. Saya klik file, kemudian namanya ini adalah misalnya RPS
ya, RPS KWN warganegaraan, kemudian berkas. Nah, ini file berkasnya ya. File berkasnya boleh diklik berkas ini atau di dalam ini juga boleh. Klik ini, kemudian unggah berkas, pilih file. Saya upload contoh misalnya di sini RPS TLM misalnya ini ya, yang PDF saya upload RPS-nya. Kemudian open, kemudian unggah file ini, ada tombol file unggah file ini, klik. Nah, setelah itu nanti tunggu beberapa saat. Jika sudah tampilan seperti ini, itu tandanya sudah berhasil diupload. Klik simpan dan kembali ke kursus. Ya, ini klik simpan. Nah, ini file yang sudah di-upload tadi, ya. Jika mau memasukkan file tambahan lagi di pertemuan pertama ini, klik tambah aktivitas atau sumber kembali, kemudian klik file, kemudian ini misalnya saya mau upload kontrak kuliah. Nah, selanjutnya saya cari lagi atau saya pilih berkas, klik, kemudian unggah berkas, pilih file, kemudian saya masukkan file PowerPoint. Misalnya di sini saya pilih contoh ya, contoh ini saya pilih aplikasi file PowerPoint, format PowerPoint, klik open, kemudian unggah file. Unggah file ini diklik tombolnya, kemudian setelah berhasil diupload tampilan seperti ini, klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah ada 2 file ya. Jadi begini cara upload file dokumen ke dalam kelas perkuliahan kita. Jadi nanti mahasiswa bisa mendownloadnya ya. Mahasiswa ini terlihat di mahasiswa, mereka bisa download file-file yang kita upload di sini. Jadi begitulah cara membuat absensi kehadiran, kemudian kuliah tatap muka menggunakan Google Meet, kemudian upload berkas materi, baik itu PowerPoint, PDF, atau Microsoft Word. Beginilah cara melakukannya di aplikasi Spada Uniprap.